Hai jenazah-jenazah, mayat-mayat orang kubur, kalian kalau dihidupkan lagi mau apa tidak? Mereka menjawab. Jawabannya diceritakan dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kami waktu ya Allah hidup qarib, semenit, sedetik saja. Kalau dikasih hidup sedetik kamu mau apa? Kata mereka menjawab, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Pertama, abadi sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat orang kubur, kalian kalau dihidupkan lagi mau apa tidak? Mereka menjawab. Jawabannya diceritakan dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kami waktu ya Allah hidup qarib, semenit, sedetik saja. Kalau dikasih hidup sedetik kamu mau apa? Kata mereka menjawab, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Wirdun bahasa Arabnya kita menyebutnya wirid, artinya sesuatu yang dirutinkan. Makanya kalau ada orang pengajian ibu-ibu sore-sore pun disebut juga wirid, walaupun isinya arisan. Wirid adalah bacaan rutin. Sampai ada ungkapan ulama yang agak sangat keras, saya pun segan untuk menerjemahkannya. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang enggak baca wirid maka dia monyet. Jadi alhamdulillah kita punya rutinan wirid. Wirid-wirid ini datangnya dari mana yang kita baca tadi? Itu semua diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Jadi yang paling bagus itu habis sholat subuh duduk baca wirid sampai terbit matahari, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Salat sunat 2 rakaat dia dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf di antara ulama, kita amalkan. Saya pribadi mengajak jamaah biasanya dalam kajian subuh, habis baca zikir-zikir, membaca kitab hadis At-Targhib wa Tarhib sampai waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Waktunya mudah saja, kita cari waktu maghrib di daerah masing-masing. Jadi kalau di Semarang maghribnya jam 5.30, berarti baca wiridnya sampai jam 5.30 pagi. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umroh. Ini mengobati hati yang udah nyetor haji furoda nggak dapat visa. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan, bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Kalau belum bisa, istiqomah saja baca wirid yang sudah dibacakan oleh guru kita tadi, tinggal di share di grup Yayasan Ma'had Islam Semarang, tinggal diamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masalahnya kita insya Allah baca wirid, sholat subuh berjamaah, tapi umur kita ini tidak panjang. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Ustadz Faik 64, tinggal 6 tahun. 64. Tinggal 6 tahun kata beliau. Kalau 70 Masya Allah. 60 baina sittin 60 wa sab'in 70. Habis itu kita tidak tahu apa yang terjadi di atas dunia ini. Tapi ada satu yang membuat orang bisa panjang umur melebihi itu. Contohnya adalah, saya urutkan dari ujung pulau Sumatera, Aceh paling atas.
Di situ ada orang yang sudah meninggal dunia. Saya ziarah ke makamnya, datang ke tanah yang diwakafkan. Namanya Syekh Mudawali. Punya anak orang pertama yang dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo, orang Asia Tenggara, bidang usul fikih. Namanya Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali, anak dari Syekh Muhammad Wali atau disebut juga Syekh Muda Wali. Sampai hari ini masih dikenang orang, namanya disebut, murid-muridnya bersebaran di Aceh. Apa yang membuat dia panjang umur padahal sudah meninggal dunia? Dia membangun pesantren Darussalam Labuhan Haji. Turun dari atas Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini saya ziarah ke makamnya, tausiah di pesantrennya. Namanya Syekh Mustafa Husain. Sudah meninggal dunia, tapi murid-muridnya menyebar. Waktu saya sampai ke sana 12.000 orang. Santri perempuan 5.000. Ternyata kalau kita disambut 5.000 orang perempuan semua merinding juga. Sudah lama meninggal, tapi sampai hari ini orang Sumatera Utara menyebut murid-muridnya di UIN, di IAIN, sekolah tinggi, para asatis. Syekh Mustafa Husain membangun pesantren Mustafawiyah. Turun ke bawah dari Sumatera Utara, Riau. Di Riau juga ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani meninggal, dilanjutkan anaknya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus meninggal, dilanjutkan anaknya Syekh Alaidin. Apa yang membuat bertahan? Mereka membangun pesantren namanya pesantren Darussalam Batu Besurat. Datang pembangunan PLTA, hancur karena tenggelam desa, tapi direlokasi, pindah ke tempat lain. Pesantrennya masih tetap tegak berdiri sampai hari ini. Ini kalau saya urutkan provinsi-provinsi ini bisa sampai subuh. Kita langsung aja melompat ke Jawa Timur. Saya kebetulan kemarin mempresentasikan disertasi S3 saya. Judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Juhuduhu fi Nashris Sunnah bi Indonesia. Tebalnya 600 halaman. Apa untungnya saya sebutkan 600 halaman itu? Supaya nanti yang nonton di YouTube tahu saya ini bukan ustadz kaleng-kaleng. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi sampai hari ini masih tetap tegak berdiri, santrinya puluhan ribu. Itulah dia pesantren Tebu Ireng. Dan sekitarnya ada ulama-ulama besar, Syekh Kiai Haji Bishri Shansuri, Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan satu lagi adalah Syekh Tamim, yaitu pondok pesantren Darul Ulum Rejoso. Jadi memang ternyata yang membuat abadi itu adalah pondok pesantren. Jadi saya sering juga diingatkan jamaah, Ustadz Somad mau sampai kapan ceramah ini? Dia khawatir melihat badan saya kurus. Nanti Ustadz meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Lama juga saya termenung, betul. Saya nanti kalau mati meninggalkan apa? Tapi sejak malam ini saya akan pede menjawab. Nanti kalau Ustadz meninggal, meninggalkan apa? Saya meninggalkan Ma'had Islam Semarang. Loh, apa hubungan Ustadz dengan Ma'had Islam Semarang? Oh, ada hubungannya. Mana buktinya? Ini fotonya ada, videonya ada, sedikit banyak. Maka insya Allah saya berterima kasih kepada keluarga besar Yayasan Ma'had Islam Semarang dilibatkan dalam acara ini. Saya menumpang perahu safinah kapal Nabi Nuh yang akan menyelamatkan dari banjir bandang. Perahu itu bernama Yayasan Ma'had Islam Semarang. Allahu Akbar. Jadi kita ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, dan asam-asam lainnya.
Ada yang kekal abadi, yaitu Ma'had Islam. Perjuangan yang sulit adalah pembebasan tanah. Ternyata tanahnya sudah ada 6.000 meter, tapi karena tidak dibangun, kena khitan massal, tinggal 4.000 meter. Kalau 4.000 meter ini tidak kita selamatkan, habis. Maka 4.000 meter yang tersisa inilah. Jadi tadi saya tanya berapa meter tanahnya, tinggal 4.000 Ustaz. Di pusat kota atau di pinggir, di tengah kota, berarti nggak bisa ke samping, dia mesti ke atas. Sesuai dengan yang kita tonton di TV. Yang namanya pembangunan itu ke atas, bukan ke samping. Bangunannya mesti naik ke atas. Jadi kalau gitu kita mesti menyiapkan semennya, batu batanya. Saya lihat di samping udah ada batu bata. Biasanya peletakan batu pertama itu di atas tanah. Seumur-umur baru ini insya Allah peletakan batu pertama di hotel. Insya Allah. Lama sudah saya tausiah kemana-mana tempat. Baru ini peletakan batu pertama di hotel. Nanti setelah diletakkan baru dibawa ke lokasi. Itu tidak mengurangi apapun. Catatan malaikat tidak pernah lalai dan lupa. Jadi dahsyatnya sedekah. Yang pertama adalah membuat orang kekal abadi, gak mati-mati sampai hari kiamat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang khawatir takut mati, kasih 100 sak semen, insya Allah bertahan 3 bulan. Kalau mau tambah lagi, bisa nambah lagi. Bapak-bapak yang khawatir nanti kalau saya meninggal dunia Pak Ustadz, rumah saya ini nanti akan dijual, anak-anak saya, istri saya diambil brownies berondong manis, mobil saya diambil, lalu nama saya yang ada di STNK BPKB akan diganti, pasti. Nama yang ada di surat tanah akte notaris akan diganti Badan Pertanahan Nasional, pasti. Kenapa? Karena petugas pajak nggak mau nagih pajak kepada almarhum. Nama yang kekal abadi adalah nama di Yayasan Ma'had Islam. Dan ini saya senangnya tidak milik pribadi. Yayasan Ma'had Islam, ownernya bukan person, bukan orang, tapi umat. Dari umat kembali kepada umat, dimanfaatkan untuk umat. Ini sekolahnya Ustadz dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, boarding, tahfiz Quran. Abdul Somad umurnya tak panjang. Saya sudah hitung-hitung meninggal tahun 2040. Tapi malaikat maut kan nggak datang, nggak ngasih tahu, nggak ada jadwalnya. Dia nggak punya schedule. Bisa aja dia datang malam ini. Tapi alhamdulillah nama saya sudah masuk dalam tulisan keluarga besar Yayasan Ma'had Islam Semarang. Andai malam ini adalah malam terakhir bagi kita, saat kita ucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, memang betul-betul amut, mati, maka kita tidak akan menyesal insya Allah. Yang penting transfer dulu ke nomor rekening berikut ini. Tapi bagi yang tidak mengambil bagian, maka dia hanya akan menjadi kenangan. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat, pernah jadi konglomerat, pernah punya uang banyak, tapi tidak satu pun punya kita. Ada seorang ulama duduk di samping orang yang mau sakratul maut. Begitu meninggal, langsung lampu lilin yang ada di samping itu dia tiup. Kenapa kamu tiup? Orang meninggal mestinya kita hidupin banyak lampu, karena banyak yang mau takziah. Tadi sebelum dia mati, lilin itu punya dia. Setelah dia meninggal, lilin itu punya ahli warisnya. Dan kita tidak berhak memakai cahayanya, karena ahli warisnya belum tentu izin. Sekarang mobil itu punya ibu, sekarang rumah itu punya bapak. Sedetik sebelum malaikat maut tiba, setelah itu maka dia berganti. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat 50% kalau tidak ada anak. In kana lahunna waladun, kalau ibu melahirkan anak, falakumur rubu'u. Suami mendapat 1/4. Sekarang pengadilan menetapkan lagi pembagian baru.
yang disebut dengan gonogini. Apa arti gonogini? Kau begono, aku begini. Jadi kalau selama menikah dapat hasil 10 miliar, tidak dihitung sebelum menikah. Start nikah tahun 2000, sekarang 2022, meninggal, dapat pencarian bersama 10 miliar. Sebelum bagi faraid hukum Islam, dibagi 2 menurut hakim. Duit ibu yang 10 miliar, dibagi 2, 5 miliar untuk bapak. Kalau 5 miliar untuk bapak, itu yang nangis cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu yang kekal abadi yang mana? 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kosen pintu, ngecor, tiang, itulah yang akan kekal abadi. Karena anak-anak tahfiz Quran di Ma'had Islam Semarang, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tahajud malam, mereka mulai jam 3:30 sudah bangun, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, ngulangi hafalan Quran, azan subuh, qabliyah subuh, sholat subuh, baca wirid sampai terbit matahari, masuk kelas, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, sholat asar, murajaah, ngulang hafalan Quran, maghrib, isya, jam 10 malam baru mereka tidur. Anak kita belum tentu membacakan Quran untuk kita 24 jam seperti anak-anak yang akan jadi santri Ma'had Islam Semarang. Allahu Akbar. Saya hanya mengingatkan, bayangkan bahwa kita akan mati malam ini. Saya kalau tidur dekat dinding, hidung saya tempelkan ke dinding, saya bayangkan beginilah nanti mati. Karena orang mati itu hidungnya menempel ke liang lahat. Jadi kalau dinding liang lahat ini hidung kita, pandangan kita tidak sampai setengah jengkal. Tapi ada orang yang pandangannya seluas mata memandang, itulah orang yang sempat berwakaf tanah. Siapa yang mewakafkan tanah 4.000 meter itu dulu, yang awalnya 6.000 jadi 4.000, maka orang yang mengambil 2.000 itu kalau tidak izin, di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Tak usahlah kita ungkit permasalahan yang lalu tak dapat diulang, tapi yang 4.000 ini masih dapat kita selamatkan, maka kita akan ditanya di hadapan Allah, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Saya kalau hanya sekedar ceramah, kajian subuh, kajian duha, kajian ibu-ibu, kajian bapak-bapak, selesai. Tapi dengan kajian malam ini kita sedang ingin membuat suatu keabadian. Dahsyatnya sedekah yang pertama, abadi sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat orang kubur, kalian kalau dihidupkan lagi mau apa tidak? Mereka menjawab. Jawabannya diceritakan dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kami waktu ya Allah hidup qarib, semenit, sedetik saja. Kalau dikasih hidup sedetik kamu mau apa? Kata mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersodaqah. Tak ada di antara jenazah itu yang menjawab kami mau haji, nggak ada. Kami mau umroh, nggak ada. Kami mau sodaqah. Kenapa? Karena kalau haji balasannya nanti setelah hari kiamat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tapi sedekah balasannya langsung cash sebelum hari kiamat, diterima di alam kubur. Itulah mengapa orang-orang yang dikubur itu ketika ditawarin hidup lagi, mereka ingin kalau kami hidup sedetik saja kami mau bersedekah. Tapi apa mau dikata, ruh tidak akan mungkin masuk lagi ke jasad untuk bangkit ke atas dunia mengambil uang tabungan, karena sudah mati menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang mati itu sekali saja merasakan mati. Sekali lagi dia tidak lagi merasakan mati, karena dia mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia terima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada payung, tidak ada atap, tidak ada tenda, semuanya hancur lebur. Tapi ada orang yang tenang, adem ayem, tidak berkeringat. Siapa dia?
Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, mereka bernaung di bawah sodakohnya. Jadi bisa kita bayangkan yang berwakaf 4.000 meter yang asalnya 6.000 itu, kalau sekarang di pusat kota Semarang harga tanah kita patok saja 5 juta, kali 5.000 meter kali 4.000, 5 kali 4, berarti nanti naungan dia itu di akhirat seperti tebalnya flyover. Tenang, dia teduh di bawah sodakohnya. Jadi kalau ada yang orang nyumbang 100 juta, itu juga masih semen yang tebal. Kalau 100.000 Pak Ustadz, itu tenda biru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu sedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu nggak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu nggak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena nggak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan, bukan ke bawah, tapi ke diri kita, karena kita mati tidak bawa apa-apa. Tukang bangunan pun mati nggak bawa semen. Tukang tenda, penyewaan tenda pun mati nggak bawa tenda. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam sudah saya tengok. Sudah melihat orang meninggal di Maroko, di Mesir, di Sudan, di Indonesia, di Riau, di Sumatera, di Jawa. Belum pernah saya lihat ada orang mati membawa harta kalau dia Islam. Semuanya tinggal, hanya sampai pelataran parkir, yang dibawa hanyalah kain putih digulung seperti dodol Garut. Habis itu dibuka ikatan-ikatan, siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal abadi yang mana? Ma'akalta, yang kau makan, fa'afnaita, busuk. Wa malabista, yang kau belikan pakaian, fa'ablaita, lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, fa'abdaita, itulah yang akan kekal kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi kalau selama ini ke dokter spesialis udah, saya semua udah saya coba Pak Ustadz, ke dokter udah, ke medis udah, ke dukun pun udah Pak Ustadz. Mana boleh ke dukun? Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah bertobat alhamdulillah, yang belum bertobat nauzubillah. Tapi ada satu yang belum dicoba, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ketika saya sampaikan hadis ini di Masjid Islamic Center di Riau, pas di parkiran datang bapak-bapak. Ustaz Somad tadi menyampaikan hadis itu pernah diamalkan istri saya. Gimana ceritanya? Ke rumah sakit, di scan, mohon maaf, di rahimnya ada sebesar uang logam kista. Kata dokter, ini kistanya mesti dioperasi, dicopot. Nanti kalau dicopot rahimnya ikut sekalian. Berarti kalau rahimnya dicopot gak bisa hamil lagi. Menangis si ibu. Si bapak tersenyum. Istrinya tahu hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Dia sodakoh. Setelah itu tak lama dia pergi lagi medical check up, dicek, rupanya kista itu mengkerut, mengecil, hilang. Dokternya heran, makan apa? Biasa makan nasi. Minum apa? Minum air putih. Dokternya tak tahu tentang hadis dawu mardakum bis sadaqah. Yang Ustadz sampaikan tadi itu kami sudah mengalaminya Pak Ustadz, sehat walafiat sampai sekarang.
Ada satu buku judulnya Gharaib wa Taraib. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Ditulis oleh Syekh Abu Mahmud Al-Misri, Abu Amr Al-Misri, Mahmud Al-Misri. Semua ada saatnya. Bercerita tentang orang Saudi Arabia kena penyakit, diponis dokter di Amerika, mati. Dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, pulang ke Saudi Arabia sedekah. Setelah itu dia terakhir sekali pergi lagi ke Amerika, check up. Ternyata dokter heran, kenapa penyakitmu hilang? Kamu makan apa? Terapi apa? Enggak ada. Tapi kami percaya hadis Nabi kami, dawu mardakum bisadaqah. Diberikan Allah kesembuhan. Bagi orang yang tidak bertuhan, apa hubungan korelasi antara sedekah dengan penyakit? Tapi bagi orang beriman mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, shadaqatu sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita bukan main takut su'ul khatimah. Orang kalau su'ul khatimah, sholatnya nggak bisa nolong, pahala puasanya terbang, zakat infak sedekahnya melayang. Kenapa? Karena tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Semua amalmu dulu kami datangkan, lalu amalmu itu kami jadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Tak ada maknanya. Gara-gara su'ul khatimah. Kita setiap hari berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tapi kata Nabi, ada cara menolak mati su'ul khatimah. Dengan apa? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Ada seorang anak muda, pakaian ihram, sujud di belakang makam Ibrahim, ninggal sedang sujud. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Di tanah haram, dalam Masjidil Haram, pakaian ihram, selesai tawaf, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sholat, di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud, ninggal. Datang orang ke rumahnya, belum nikah, nanya ke ibunya, anak ibu ini ulama? Enggak. Amalnya apa? Biasa seperti anak muda yang lain, kerja, pulang. Beberapa hari setelah itu datang, mohon maaf, janda membawa beberapa orang anak. Ibu siapa? Kami ikut bela sungkawa atas anak lajang ibu yang meninggal. Kenapa? Gajinya selama ini sepertiga dia bagikan untuk anak yatim. Allah muliakan dia karena sedekah. Diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya, diselamatkan dari su'ul khatimah, diberikan husnul khatimah. Hidupnya aja sudah disaksikan orang banyak kemuliaan, apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua yang sudah meninggal tiba-tiba janda datang bawa anak itu tanda husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, di antara yang paling diinginkan orang beriman adalah mengalir sesudah kematian. Karena sesudah mati ini semuanya putus. Kalau ada di antara ini malam Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Yang sudah baca, alhamdulillah. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahum min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, antara Jumat ini dengan Jumat depan. Surat Yasin, man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, enggak disebut malam Jumat, terserah malam apa aja. Asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Hadisnya hadis hasan. Ustadz menceramahi orang aja, Ustadz udah baca apa belum? Sudah. Tadi habis sholat maghrib baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, sampaikan hadiah pahalanya ke almarhumah orang tua, almarhum, kepada kaum muslimin muslimat. Itu tradisi yang selalu saya lakukan. Karena kalau cuman ceramah ngomong, nggak dilakukan, nggak diamalkan, pas ceramah itu dia nendang ke dalam. Baca surat Al-Kahfi, dia enti aja belum baca.
Nah, jadi saya tidak menyuruh tapi mengajak. Tapi baca Al-Kahfi ini kita hanya sekedar baca habis itu berhenti. Begitu kita meninggal dunia, nggak ada lagi membaca surat Al-Kahfi, nggak ada lagi baca Yasin. Bapak yang rajin sholat tahajud malam, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir sampai mati. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Kita tidak baca, tapi anak-anak yang ada di pesantren Ma'had Islam Semarang dibimbing oleh para ustaz asatiz, mereka membaca setiap malam Jumat, kita mendapatkan limpahan walaupun bukan anak kita, walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita. Ustaz Somad, iya, mereka kan bukan anak kita, betul, kok pahalanya bisa nyampai ke kita? Dalam hadis itu kan dikatakan idza matal insan, Sahih Muslim, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Hadis lain ada, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan amal perbuatan baik dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Itu kan untuk para ustadz guru-gurunya. Saya tidak ustadz. Sedekah tanah, wakaf semen, batu bata, kerikil, itulah yang akan membuat mengalir sampai hari kiamat. Karena yang namanya pondok pesantren tidak akan mungkin dijual. Kenapa tanah 2000 meter itu bisa hilang? Karena nggak ada bangunannya. Kalau sudah ada bangunan tidak akan mungkin orang berani menggeser. Pesantren, hati-hati. Nanti kamu kena laknat, terkutuk 7 turunan. Orang takut. Karena ini adalah milik Allah. Tanah wakaf la yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Tertulis di akta notaris Badan Pertanahan Nasional, Kanwil, menuliskan ini adalah milik Yayasan Ma'had Islam Semarang. Siapapun tidak mau menerima gadainya. Kenapa? Karena ini milik umat, kembali kepada umat, dikelola oleh umat. Jadi malam ini kita sedang membahas sesuatu yang dapat menyelamatkan kita. Pada saat itu tak ada yang bisa menolong. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya, mobil mewahnya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, suaminya, anaknya, mantunya, cucunya, nangis semuanya. Tapi air mata tak semuanya air mata kesedihan, banyak juga air mata buaya. Ternyata buaya itu nggak ada pori-porinya, dia nggak berkeringat. Jadi buaya itu dia kalau caranya mengeluarkan air dari badannya itu melalui satu saluran di dekat mata, maka dia mengeluarkan air, tapi bukan karena sedih, kekenyangan pun dia nangis juga. Maka disebut dengan air mata buaya. Itu buaya yang di air, apalagi yang di darat. Semua orang akan menangis dengan kepergiannya, sedih. Di hari kedua mereka mulai tersenyum tertawa. Di hari ketiga mereka mulai lupa. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Yang kita wakafkan untuk pembangunan Ma'had Islam Semarang. Ini ujung Semarang ini mesti disebut karena banyak Ma'had Islam yang lain. Bukan tidak baik, tapi ini kita khususkan. Saya berharap dalam waktu beberapa bulan ini terwujudlah apa yang dicita-citakan ini, insya Allah. Menerima murid tahun ajaran berikutnya, sehingga program pertama adalah kajian masyarakat sekitar. Jangan sampai orang tidak pandai mengaji, tahsin ibu-ibu sore, bapak-bapak, anak-anak kita selamatkan dari warnet, dari game online, dari gadget, dari maghrib ke isya, dihidupkan lagi kembali maghrib mengaji. Kalau tahun ajaran baru belum bisa dibuka karena pertengahan tahun, yang namanya maghrib mengaji mesti dibuka. Orang-orang yang mengeluhkan mahal segala macam, buka gratis. Cari pengabdian anak-anak pondok pesantren yang setahun bisa mengabdi silih berganti. Apalagi Al-Mukarram tamat dari pondok pesantren Gontor, jaringan beliau ada pondok cabang, ada pondok alumni, maka amat sangat bisa menghidupkan. Bapak ibu pula sebagiannya para alim ulama, para ustadz, para habaib, para guru, minta alumni-alumni untuk mengajar. Inilah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sampaikan beberapa poin. Mudah-mudahan ini mampu menggugah perasaan hati pikiran kita.
yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari Al-Fakir Abdul Somad. Saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustaz moderator kita.